teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Putri Chelsea dengan NIM 24022124. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis sistematika karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah dan artikel yang mencakup yang pertama ada pengertian makalah, yang kedua ada cara pembuatan makalah, yang ketiga pengertian artikel, yang keempat cara penulisan artikel, dan yang kelima perbedaan makalah dan artikel. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, menurut Lestari pada tahun 2017 didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Adapun struktur makalah, yang pertama adalah cover sampul makalah. Cover merupakan halaman depan atau muka dari suatu makalah, di mana cover makalah berisi mengenai informasi penting. Biasanya contoh cover makalah yaitu berisi nama penulis yang ditulis secara lengkap, logo institusi atau lembaga, tempat dan juga tahun terbit. Penulisan pada halaman cover makalah harus sesuai dengan format yang berlaku. Contoh, judul harus menggunakan huruf kapital dan diletakkan tebal. Untuk font pada judul cover makalah bisa lebih besar daripada tulisan lainnya yang umumnya hanya berukuran 14, sehingga pembaca akan lebih mudah dan fokus membaca judul makalah. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar merupakan salam pembuka dari penulis yang ditujukan untuk pembaca. Penulisan kata pengantar ditulis sebelum penulisan daftar isi makalah. Umumnya, kata pengantar ini ditulis untuk memberikan informasi mengenai siapa saja yang sudah berperan dan juga berkontribusi pada pembuatan makalah penulis. Ucapan terima kasih, penjelasan mengenai struktur makalah yang pokok, dan dasar pemikiran pembuatan judul, serta tujuan secara garis besar. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi makalah biasanya memuat informasi halaman dari tiap bab dan juga subbab makalah. Oleh karena itu, daftar isi makalah penting dan harus ada. Fungsi dari daftar isi makalah yaitu untuk mempermudah pembaca dalam menemukan bahan yang ingin dibaca. Yang keempat ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam struktur makalah ini adalah bagian pokok dari makalah yang dijelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas. Di mana dalam bab pendahuluan akan dibagi lagi menjadi 3 poin penting yang menjadi subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan. Di bagian ini juga termasuk ke dalam struktur makalah yang menjadi uraian topik pokok di dalam penulisan. Hal ini terjadi karena bab 2 berisi mengenai pembahasan tentang metode penelitian, sasaran penelitian, dan penjabaran mengenai hasil penelitian yang sudah didapatkan, baik itu secara kualitatif ataupun kuantitatif. Selanjutnya ada bab 3 yaitu penutup. Struktur makalah yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah makna yang diberikan penulis dari pembahasan yang sudah dibuatnya. Dan sedangkan saran merupakan masukan dari penulis dan cenderung ditujukan untuk pembaca. Untuk para pembaca, tujuan dari saran ini diharapkan supaya pembaca bisa menerapkannya secara teoritis atau praktis di dalam masyarakat. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan bagian akhir dari makalah yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang sumber-sumber yang menjadi acuan di dalam makalah, terlebih di dalam bab 2 pembahasan. Halaman daftar pustaka juga dimasukkan ke dalam daftar isi makalah agar pembaca bisa memahami letaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Artikel adalah sebuah tulisan yang dipublikasikan di media cetak atau online yang membahas suatu topik tertentu secara mendalam. Artikel biasanya disusun untuk menyampaikan informasi, analisis, atau opini kepada pembaca. Struktur artikel umumnya terdiri dari judul, pengantar, isi, dan kesimpulan. Artikel bisa ditemukan dalam berbagai format seperti berita, esai, atau laporan, dan seringkali ditulis dengan tujuan. Adapun struktur dari artikel itu sendiri. Yang pertama, judul artikel. Judul artikel hendaknya informatif, lengkap, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, yaitu antara 5-14 kata. Yang kedua, nama penulis artikel. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademis atau gelar lain apapun. Yang
ketiga, sponsor. Nama sponsor penelitian ditulis sebagai catatan kaki pada halaman pertama atau sebagai catatan akhir di bagian akhir artikel. Yang keempat itu abstrak. Abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Yang kelima yaitu pendahuluan. Sebagai tujuan perpustakaan, bagian ini harus disertai rujukan yang dapat dijamin otoritas penulisan. Yang keenam ada metode. Uraian disajikan dalam beberapa paragraf tanpa subbagian atau dipilah-pilah menjadi beberapa subbagian. Yang ketujuh adalah hasil. Bagian hasil adalah bagian utama artikel ilmiah dan oleh karena itu biasanya merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Yang kedelapan adalah pembahasan. Tujuan pembahasan salah satunya adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai. Yang kesembilan yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Daftar rujukan harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Selanjutnya yaitu perbedaan artikel dengan makalah. Artikel tidak tersusun dari bab atau bagian tertentu. Artikel isinya jauh lebih singkat, sedangkan makalah isinya panjang karena membahas tentang prosedur penyelesaian, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya, artikel boleh menggunakan gaya bahasa formal maupun santai, sedangkan makalah wajib dibuat dengan bahasa formal. Selanjutnya, artikel boleh berisi opini penulis atau menggunakan sumber tertentu, sedangkan makalah isinya isi atau data yang digunakan wajib mengacu pada sumber terpercaya. Simpulannya adalah dari pembahasan mengenai sistematika penulisan karya ilmiah pada makalah dan artikel ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang struktur dan elemen penting dalam penulisan sangatlah krusial. Maka dari itu, pentingnya memerhatikan apa itu makalah dan artikel, bagaimana struktur pembuatannya, dan apa perbedaan antara makalah dan artikel tersebut, agar tidak terjadinya kesalahan dalam pembuatannya. Dan di presentasi ini diharapkan mahasiswa mampu tepat dalam menganalisis sistematika karya tulis ilmiah yang berupa makalah dan artikel secara komprehensif.